Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiasari dari kelas 7C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi studi kelayakan bisnis 1 semester, materi 1 sampai 9 untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak, yaitu tugas UAS. Baiklah, untuk materi yang pertama tentang depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi merupakan salah satu istilah dalam pencetakan akuntansi. Dalam pengertiannya, depresiasi adalah biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Depresiasi digunakan untuk menilai berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap aktiva tetap setiap tahunnya. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo menurun berganda, dan metode jumlah angka tahun. Materi yang kedua, konsep time value of money adalah konsep finansial yang menyatakan bahwa jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima uang 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Lebih baik membayar 1 juta tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika kita mempunyai uang, sebaiknya harus diinvestasikan saja, sehingga nilai itu tidak menyusut di makan waktu. Sebab jika uang itu didiamkan, misalnya ditaruh di bawah bantal, disimpan di brankas atau lemari besi, sekalipun, maka uang ini tidak bekerja dan karenanya nilainya semakin lama semakin menurun. Adapun rumus utama dalam konsep time value of money yaitu yang pertama, nilai yang akan datang, yang kedua, nilai sekarang, yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas, yang keempat, nilai sekarang dari anuitas, yang kelima, anuitas angsuran hutang, yang keenam, anuitas cadangan pengganti. Materi yang ketiga, aspek pemasaran, peramalan permintaan usaha. Memasarkan produk proyek diperlukan agar target penjualan tercapai. Dengan kata lain, usaha memasarkan produk diperlukan agar proyeksi penjualan yang telah ditentukan di dalam laporan studi kelayakan bisnis dapat menjadi kenyataan. Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan analisis pasar dan pemasaran adalah mengukur dan meramalkan permintaan pasar. Mengukur permintaan sekarang dilakukan untuk memprediksi permintaan yang akan datang, yang terdiri atas mengukur dasar pasar potensial dan pangsa pasar. Meramalkan permintaan dilakukan dengan teknik-teknik peralatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Teknik kualitatif misalnya judgment forex dan teknik survei, sedangkan teknik peramalan kuantitatif lebih dikenal dengan metode statistik yang terdiri atas analisis runtut waktu dan analisis integritas korelasi. Setelah mengadakan permasalahan dengan menggunakan teknik-teknik peramalan, tentu perusahaan perlu mengadakan pengawasan peramalan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui telah sesuai tindakan teknik peramalan yang digunakan. Jika belum sesuai, dapat digantikan dengan teknik yang lain, seperti itu, atau disesuaikan dengan kondisi yang ada. Materi yang keempat tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Selain diperhatikan berbagai aspek pasar dan pemasaran, sebuah bisnis juga perlu memperhatikan langkah-langkah penting untuk menentukan strategi pemasaran. Salah satunya, strategi yang populer dan banyak dikenal adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Oke, sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu marketing mix. Pada dasarnya, marketing mix atau bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan ataupun strategi yang digunakan untuk memasarkan jasa atau produk yang mereka tawarkan di pasar. Di dalam marketing mix ini terdapat kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan respon yang diinginkan dari target marketing tersebut yang telah ditentukan. Variabel tersebut dikenal dengan konsep 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi.
Yang kelima, aspek produksi dan operasi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam sistem produksi tersebut suatu proses transformasi nilai tambah yang mengubah input bahan mentah menjadi output sebuah produk yang dapat dijual di pasar. Pertama-tama harus dianalisis sampai di mana faktor-faktor produksi akan digunakan untuk menghasilkan barang yang akan diproduksi. Dan perlu dilihat juga biaya produksi untuk menghasilkan barang-barang dalam produksi suatu barang atau jasa sangat penting dalam perencanaan layout agar dalam proses produksi barang ataupun jasa dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam mendirikan sebuah usaha, perlu adanya sistem teknik yang mendukung proses kegiatan perusahaan, mulai dari penentuan lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku, tata letak pabrik yang aman dengan lingkungan sekitar. Sementara itu dalam menentukan layout yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan utamanya, yaitu optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi, sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Pemilihan teknologi yang bagus sangat mendukung proses produk dan persediaan bahan baku. Seperti yang dilihat pada mesin produksi yang digunakan sesuai apa tidaknya. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologinya harus ada kesesuaian. Materi yang keenam, aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu itu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Jenis badan usaha seperti perusahaan perseroan, firma, perserikatan, komanditer, perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam, disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut. Di antaranya nama perusahaan, merek, surat izin usaha perdagangan, dan izin usaha industri. Dengan dimilikinya dokumen-dokumen pelegalan perusahaan, maka akan didapat beberapa manfaat, diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti kepatuhan terhadap hukum, dalam hal mempermudah pendapatan proyek, dan dalam hal permudahan mendapatkan pinjaman dana untuk perluasan perusahaan maupun kegiatan lainnya. Materi yang ketujuh, aspek ekonomi dan sosial. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi dan sosial menjadi hal yang paling penting dilihat untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Tempatnya bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat yang luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi, memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aspek sosial adalah mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum ada, campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya dan kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Kalau dari sisi positif yaitu adanya alat transportasi listrik, air juga tersedia di jembatan bagi masyarakat sekitarnya. Materi yang ke-8 tentang aspek lingkungan dan AMDAL. Analisis aspek lingkungan adalah aspek yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan.
dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis tersebut. Adapun tujuan dari analis lingkungan yaitu yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh agar memperoleh jawaban apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan ide bisnis. Yang kedua, menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi terhadap organisasi. Yang ketiga, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Analisis aspek AMDAL. Yang pertama, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik positif maupun negatif. Yang kedua, dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha, dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, studi dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicarikan jalan keluarnya untuk mengatasinya. AMDAL adalah teknik untuk menganalisis apakah usaha yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Materi yang ke-9 atau materi yang terakhir yaitu aspek keuangan. Aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis adalah hitung-hitungan keuangan. Berapa seluruh dana yang kita butuhkan, baik modal untuk investasi maupun untuk modal kerja. Berapa biaya administrasi dan berapa tingkat keuntungan yang kita akan dapatkan atau bahkan kemungkinan kerugian. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidaknya untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis. Yang ke-10, biaya modal, cost of capital. Apa itu cost of capital? Cost of capital disebut juga biaya modal atau biaya kapital. Cost of capital atau biaya modal adalah konsekuensi atau biaya real yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh modal atau kapital. Modal atau kapital ini bisa berbentuk uang, saham biasa, atau saham preferen. Biaya modal dari suatu perusahaan biasanya diukur menggunakan weighted average cost of capital. WACC merupakan rata-rata pertimbangan dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau yang biasa kita sebut required rate of return dari sekuritas obligasi saham yang digunakan untuk membiayai perusahaan. WACC bisa menghitung secara real berapa cost of capital dari suatu perusahaan. Apa pentingnya menghitung cost of capital? WACC biasa digunakan untuk penilaian bisnis, untuk menilai berapakah nilai bisnis tersebut. Digunakan juga untuk menghitung discount rate dalam menilai atau menganalisis kelayakan bisnis, misalnya untuk menghitung NPV, net present value. Biasanya jika perusahaan mau berinvestasi, maka perusahaan akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah investasi tersebut layak atau tidaknya. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya itu kemampuan saya dalam menjelaskan materi 1 semester dari Bapak, materi 1 sampai 9. Mungkin hanya itu, Pak. Saya minta maaf jika ada salah selama 1 semester ini, dan ini juga pertemuan terakhir dari kita. Saya minta maaf, Pak, ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya dan ilmunya.